Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Di video kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, bab kedua, yaitu tentang matriks. Tujuan pembelajaran yang akan kita lalui di video kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian matriks dengan tepat, menjelaskan ordo atau ukuran matriks, menjelaskan jenis-jenis matriks, menjelaskan transpose matriks, menentukan kesamaan matriks, dan kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan matriks. Sebelum kita ke inti materi, kita ketahui dulu apa manfaat dan aplikasi matriks di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali manfaat dari materi matriks di kehidupan kita sehari-hari, ya. Bahkan matriks adalah salah satu materi di matematika yang banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan. Di sini ada beberapa aplikasi atau penerapan. Yang pertama di penerapan pada kemiliteran, ya, atau di TNI atau tentara. Apa itu? Yaitu digunakan dalam kode rahasia militer yang disebut kriptogram. Apa fungsinya? Supaya pesan yang kita sampaikan ke rekan kita itu tidak diketahui musuh, ya. Artinya hanya rekan kita saja yang mengetahui pesan yang kita kirim, ya. Nah, bentuknya bisa berbagai macam simbol, bisa angka, bisa huruf, dan sebagainya. Nah, pesan itu yang tahu nanti adalah teman kita. Tentu saja dengan menggunakan transkripsi, ya, atau cara-cara yang digunakan dalam matriks. Kemudian dalam bidang teknologi sudah tidak asing lagi, yaitu diantaranya Microsoft Excel. Ini kalian pasti sudah pernah menggunakan ini, ya. Dan sekarang sudah menjadi aplikasi yang umum digunakan oleh semua orang untuk membantu meringankan pekerjaan. Kemudian dalam analisis ekonomi, dalam akuntansi, bahkan dalam pertambangan, ya, itu digunakan aplikasi matriks ini. Yang lebih modern, matriks bisa digunakan untuk mencari penyelesaian dari persamaan yang memuat variabel sangat banyak, ya. Jadi kalau di dalam pemodelan yang memuat variabel lebih dari 3, bisa 4, atau bisa 10, itu bisa dengan cepat ditemukan dengan matriks. Itu ya, beberapa aplikasi yang dapat kita ketahui, dapat kita ambil pelajaran dari materi matriks itu. Nah, kita masuk ke inti materi. Yang pertama adalah definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan, ya, susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom. Kalian pasti tahu, ya, baris dan kolom di dalam tabel, suatu tabel, ya, yang berbentuk suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa, sebuah kurung, atau kurung siku. Kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama menggunakan huruf kapital. Ingat, ya, menggunakan huruf kapital. Bilangan yang ada di dalam matriks disebut elemen matriks. Nah, jika elemen matriks itu diberi nama huruf kecil, tapi matriksnya sendiri diberi nama huruf besar. Elemen matriks diberi nama dengan huruf kecil yang menunjukkan letaknya. Nanti kita pelajari lebih jauh. Oke, kita lanjut ke ada sebuah permasalahan di sini. Sekelompok anak sedang berlatih melempar cakram. Tiap anak melakukan lemparan sebanyak 4 kali. Berikut hasilnya dituliskan secara berurutan. Ada 5 anak, ya, di sini, maaf.
Ada 5 anak, yaitu Adit, Agung, Bobi, Denny, Guntur melakukan lemparan cakram 4 kali. Dengan jarak lemparan sudah dituliskan seperti ini. Nah, data ini kita akan rubah ke dalam tabel terlebih dahulu. Nah, ini ya, tabel ada nama, lemparan 1 sampai lemparan 4. Untuk lemparan 1, Adit 15 meter, Agung 17, Bobi 20, Denny 18, Guntur 16. Lemparan kedua, lemparan ketiga sampai lemparan keempat. Nah, jika angka-angka di dalam tabel ini kita ambil, lalu kita satukan seperti ini, dan kita berikan kurung biasa atau kurung siku. Nah, maka ini jadilah sebuah matriks ya. Kita namakan matriksnya A menggunakan huruf kapital. Nah, ini yang kita sebut sebuah matriks adalah matriks A tadi hasil lemparan cakram dari 5 orang anak itu. Kemudian yang selanjutnya definisi ordo. Ordo atau ukuran matriks. Jika suatu matriks terdiri atas M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo matriks. Ingat, ordo dituliskan baris kali kolom. Ya, jangan terbalik, baris kali kolom. Nah, tetapi ini tidak usah kalian hitung hasilnya. Misalkan barisnya 3, kolomnya 2, 3 kali 2, 6 gitu ya. Tidak usah, jadi hanya dituliskan 3 kali 2. Oke, seperti permasalahan yang tadi, lemparan cakram. Ya, baris itu yang mendatar ya, diingat baris yang mendatar dan kolom yang menurun. Oke, ini. Kemudian dari matriks A tadi hasil lemparan cakram ini mempunyai berapa baris? Ini baris pertama, elemennya yaitu 15, 20, 18, 24. Kemudian baris kedua, elemennya 17, 19, 16, 20. Baris ketiga, elemennya 20, 25, 22, 19. Baris keempat, ya, dan baris kelima. Ternyata mempunyai 5 baris. Kemudian kolomnya. Kolom pertama, elemennya 15, 17, 20, 18, 16. Kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Nah, sehingga ordonya itu adalah baris kali kolom. Ada 5 buah baris kali 4 buah kolom. Maka matriks A mempunyai ordo 5 kali 4. Tidak usah dihitung 5 kali 4, 20 ya. Cukup dituliskan seperti ini. Selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks A. Disebut matriks baris karena hanya punya satu baris. Ya. Berapapun kolomnya, kalau hanya punya satu baris, maka disebut matriks baris. Kebalikannya, matriks B adalah matriks kolom, karena hanya punya satu kolom, berapapun jumlah barisnya. Oke, seperti itu. Kemudian matriks C. Matriks C ini adalah matriks persegi. Kenapa disebut matriks persegi? Karena jumlah baris sama dengan jumlah kolom, atau ordonya di sini 2 kali 2 ya. Nah, matriks persegi juga selain 2 kali 2 ada 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Ya, asal baris dan kolomnya sama. Kemudian matriks D ini adalah matriks segitiga bawah. Kenapa? Perhatikan di sini. Ini adalah elemen diagonal ya. Ini adalah elemen diagonal. Nah, di atas elemen diagonal ini semua elemennya 0. Ini 0 ini. Semuanya 0. Dan di bawah elemen diagonal itu tidak 0. Maka matriks yang seperti ini disebut matriks segitiga bawah. Ya, matriks segitiga bawah itu jika elemen di atas elemen diagonal itu elemennya 0. Oke. Selanjutnya, kebalikannya sekarang matriks E disebut matriks segitiga atas. Kenapa? Karena di bawah elemen diagonal ini elemennya 0. Maka terbentuklah suatu segitiga yang elemennya tidak 0 di atas ini. Seperti itu.
Kemudian matriks, nah ini E lagi ya, matriks E lagi. Ini adalah matriks diagonal. Kenapa? Karena elemen diagonalnya tidak 0, ini tidak 0, sedangkan elemen yang lain 0. Ini hanya elemen diagonal yang tidak 0. Disebut matriks diagonal. Kemudian yang G ini adalah matriks identitas. Perhatikan. Ini sangat penting, akan selalu kita pakai ya. Matriks identitas adalah matriks diagonal. Ya, tadi matriks diagonal itu yang diagonalnya tidak 0 dan diagonalnya 1. Seperti ini. Diagonalnya 1. Elemen yang lain 0. Nah, ini untuk matriks identitas 3 kali 3 ya. Ada juga matriks identitas untuk 2 kali 2 ya. Nanti kalian coba cari sendiri matriks identitas 2 kali 2. Matriks identitas ini akan selalu kita pakai nanti ya. Jadi kalian ingat-ingat. Kemudian matriks H. Matriks H disebut matriks simetris itu karena matriks H jika ditranspos itu ya akan menghasilkan dia sendiri gitu ya. Jadi H, matriks H itu sama dengan matriks H transpos. Nah, apa itu transpos? Akan kita pelajari sebentar lagi ya. Nanti kita akan dalami. Jadi matriks simetris itu matriks yang jika ditranspos hasilnya sama dengan matriks asal. Kemudian yang I adalah matriks tegak. Matriks tegak adalah banyaknya baris lebih dari banyaknya kolom. Ya, banyaknya baris ada 3, kolomnya 2, maka disebut matriks tegak. Kemudian matriks datar karena banyaknya kolom lebih banyak dari baris. Nah, ini kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Nah, disebut matriks datar. Yang terakhir, matriks 0. Ya, karena semua elemennya 0. Itu adalah jenis-jenis matriks. Kita lanjut ke sekarang transpos matriks. Definisinya, misalkan A adalah sebuah matriks berordo M kali N. Barisnya M, kolomnya N. A transpos atau ditulis dengan A pangkat T. A pangkat T adalah A transpos diperoleh dengan cara menukarkan elemen baris menjadi kolom. Ingat di sini elemen baris menjadi kolom dan sebaliknya elemen kolom menjadi baris. Sehingga diperoleh ordo A transpos adalah N kali M. Jadi kebalikannya. Kalau tadi A adalah M kali N, kalau A transpos N kali M. Kita contoh. Kita punya matriks A. 7, 2, 3, 15, 18, 9, 10. Ini adalah matriks A dengan ordo. Berapa ordonya ini? Barisnya 2 kali kolomnya 3. Kita akan mencari A transpos dengan cara membuat baris ini menjadi kolom. Perhatikan, ini adalah baris pertama, kita rubah menjadi kolom pertama. 7, 2, 3, 15 baris, 7, 2, 3, 15 kolom. Yang kedua, baris kedua 18, 9, 10 menjadi kolom 18, 9, 10. Ya, seperti itu. Jadi baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, maka ordonya ini A transpos juga akan kebalikannya. Ini menjadi barisnya ada 3 ya. Kolomnya ada 2. Nah, seperti itu. Mudah ya. Contoh lagi. Nah, ini ada matriks A seperti ini, maka kita cari A transpos. Ini saja kita rubah, misalkan ini baris pertama 2, 3, 4, 0, jadikan kolom pertama 2, 3, 4, 0. Baris kedua min 5, 2, 1, 0, jadikan kolom kedua. Dan baris ketiga jadikan kolom ketiga. Seperti itu ya. Itu adalah transpos. Kemudian yang terakhir adalah kesamaan matriks. Definisinya, misalkan matriks A dan matriks B dikatakan sama. Kita tulis A sama dengan B.
jika dan hanya jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, ordonya harus sama. Jadi ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Kalau ordonya berbeda, tidak bisa dikatakan sama. Ya. Ordonya sama maksudnya bagaimana? Maksudnya jumlah baris dan jumlah kolom di matriks A dan B itu sama. Kemudian yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B itu mempunyai nilai yang sama. Nah, kalau dituliskan itu AIJ sama dengan BIJ. Ini tadi ya, A kecil itu menunjukkan elemen matriks A. B kecil menunjukkan elemen matriks B. I dan J itu menunjukkan I itu baris ke I atau baris ke berapa gitu ya. Dan kolom ke J atau kolom ke berapa. Nah, contoh. Diketahui matriks A 3x min 2 min 7 15 dan matriks B 9 min 2 min 7 5y. Tentukan nilai x dan y, jadi kita mencari nilai x dan y ini jika A sama dengan B, jika matriks A sama dengan matriks B. Jawabnya, karena matriks A sama dengan matriks B, kita bisa tuliskan seperti ini. Ini matriks A sama dengan matriks B. Ordonya kan sudah sama. Ordonya 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Nah, bagaimana sekarang mencari nilai X dan Y? Kita cari elemen yang seletak. Mana yang mempunyai X? Ini 3X. 3X ini seletak dengan yang mana di sini? 3X ini terletak di baris pertama, kolom pertama. Maka seletak dengan, 9. Ya, ini kiri atas, ini kiri atas. Maka diperoleh 3x sama dengan 9, x sama dengan 3. Kemudian yang y, di mana y? Oh, di sini. Y di sini terletak di baris kedua, kolom kedua. Itu seletak dengan matriks A di juga baris kedua, kolom kedua. Mana? Oh, ini 15. Jadi 15 letak dengan 5Y. Maka kita tuliskan 15 sama dengan 5Y. Y sama dengan 3. Jadi nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Ya, seperti itu ya. Oke, itu adalah materi kita awal di matriks tentang definisi matriks, ordo matriks, transpose, dan kesamaan matriks. Silahkan pause videonya jika kalian merasa kurang paham, catat di buku, kemudian kerjakan soal-soal yang Pak Guru berikan di Kuiper. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.